Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara, menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, bertemu bersama Mirda Sa'roni di kesempatan yang sangat baik ini di bulan suci Ramadan, di program acara Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini ya, sahabat Erlisa, sudah menemani sahabat Erlisa. Ini salah satu ustadz dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, ada Ustadz Syuhada Sholihin SEI MSI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah ya. Oke. Dan sahabat Erlisa, pada kesempatan yang sangat baik ini kita nanti akan membahas terkait tema kita, yaitu luasnya rahmat Allah, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Syuhada. Dan nanti mungkin ini Ustadz, kita santai saja karena menjelang buka puasa kita rileks awal ya. Oke, terkait tema Ustadz ini, luasnya rahmat Allah. Mungkin terkait dengan rahmat ini kan istilahnya sangat luas. Kalau boleh saya mengatakan tanpa batas ya kan. Mungkin sebelum ke tema, mungkin saya ingin bertanya terkait kadang orang itu kan sering berputus asa dalam hal ketika menjalankan sesuatu dan sesuatu itu tidak tersampaikan atau tidak sampai pada tujuan, sehingga orang itu menjadi putus asa. Nah, ini mungkin bisa diberikan satu penjelasan terkait bagaimana biar tidak berputus asa. Oke, monggo Ustaz. Terima kasih. Di dalam Al-Qur'an kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah wala taqnatu min rahmatillah. Kan itu ya. Manusia ini diberikan banyak ujian, diberikan banyak cobaan. Ini semata-mata hanyalah sebagai satu pintu perjalanan manusia untuk menggapai rahmat Allah. Artinya apa? Kita berharap, ya selalu berharap bahwa Allah ini senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Walaupun tanpa berharap, Allah sudah kasih rahmatnya kepada kita kan. Dan rahmat Allah itu wasiat ya, sangat luas sekali, meliputi kulla syai', segala sesuatu. Bahkan rahmat Allah ini disandingkan dengan ilmunya. Segala sesuatu yang ada di makhluknya, di ciptaannya ini adalah merupakan ilmu Allah, dan itu juga meliputi rahmat Allah yang sama dengan ilmunya. Oleh karena itu ada satu doa yang biasa kita lantunkan ya. Itu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Di dalam surat Al-Ghafir ayat 7 itu kita berdoa, ya Allah, semoga rahmat dan
ilmumu ya itu yang meliputi segala sesuatu. Ini bisa tercurahkan kepada kita makhluknya. Demikian. Oke. Jadi intinya memang dalam kita beribadah ini jangan apa ya, jangan berputus-putus asa dan selalu untuk apa ya istilahnya dengan kita berdoa juga diselingi dengan berusaha sehingga menjadikan apa ya rahmat Allah itu ya memang sangat luas dan kita tidak tahu yang diturunkan rahmat yang seperti apa kepada kita. Yang penting kita jangan sampai berputus asa seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya ini Ustadz masih kaitannya dengan ini apa ya Arab ya berharap ya rojak ya. Jadi ketika kita berharap kepada selain Allah ya kan ini kan pasti akan menjadi satu apa ya kalau bahasa pesantrennya kuciwo ya, kecewa ya. Nah mungkin ini berharap atau rojak terhadap takdir ini mungkin yang seperti apa ini Ustaz ya? Ya manusia ini ada dua hal yang harus dihayati. Yang pertama sifat roja, yang kedua sifat khauf ya. Khauf atau takut ya. Roja ini harapan. Sejak manusia lahir ini tentu Allah sudah membenamkan harapan kepada kita. Oleh karenanya kita ini sejak kecil selalu diajari untuk harus mempunyai cita-cita. Nah, cita-cita manusia ini kadang-kadang sesuai dengan konteksnya. Kalau kecil kan ditanya mau jadi apa? Dokter ya kan. Setelah umur sedikit tambah umur mau jadi apa? Insinyur. Nanti setelah mau nikah cita-citanya apa? Oh, pengen punya anak banyak, cantik. Yang dokter, yang insinyur itu sudah lupa. Ya. Kalau sudah tua, pengen apa? Ya normalnya pengen, misalkan orang tua ini kan biasanya kan sudah usia senja kan, ya pengen meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Ini sudah lain sesuai dengan rojaknya, sesuai dengan harapan-harapan yang dia sandarkan kepada Allah. Jadi ketika kecil kita tidak punya bayangan bagaimana kehidupan itu, ya kan? Akhirnya ketika kita sudah tua, sudah umur senja, kita sudah mengalami asam garam pahit petir kehidupan, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa karena rahmat Allah ini begitu luas, kita yang mungkin bergelimang dengan dosa, tentu kita harus berharap bahwa Allah akan memberikan pengampunan, begitu. Kita yang merasa memiliki amal yang banyak, tentu amal kita ini tidak bisa kita cara bahasanya ini ditonjolkan, dipamerno kepada Allah. Karena apa? Rahmat Allah mestinya lebih besar dari nilai amal kita. Pernah suatu waktu ada seorang abid ya, beliau itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah umur yang panjang dan matikanlah aku dalam keadaan sujud kepadamu. Akhirnya Allah ini memberikan umur panjang dan dia juga meninggal dalam keadaan sujud. Setelah itu ya, dia dimasukkan ke dalam surga. Allah bertanya kepada seorang abid itu, kamu ini masuk surga, kenapa kok bisa masuk surga? Aku masuk surga karena amalku, karena aku sering beribadah, karena aku pagi puasa, kalau malam tahajud terawih, itu aku lakukan terus menerus sampai 500 tahun. Nah, Allah lalu kemudian mengundang si malaikat, malaikat coba hitung amalnya, berapa coba amalnya? Ya, ketika dihitung ini ternyata tidak ada apa-apanya dengan rahmat Allah. Kamu masuk surga ini karena kewelasanku, karena rahmat. Kamu bisa beribadah ini karena hatimu, kalau tak kasih hidayah. Hidayah itu rahmatku. Kamu bisa beribadah ini karena jasadmu sehat, itulah rahmatku. Artinya apa? Di dalam amal kita itu ya ada rahmat Allah sehingga kita bisa beribadah. Maka amal kita ini tidak bisa kita sombongkan. Ya. Jadi orang-orang yang kadang-kadang disebut kiai, disebut al-ustadz atau apalah itu, jangan sampai kita menyombongkan amal ya. Selanjutnya bahwa orang yang berdosa pun
jangan sampai putus asa. Kalau orang berdosa ini kadang-kadang kan ada perasaan muncul underestimate ya, atau suudzon sama Allah. Wah, iki akeh dosane. Wah, aku tinggal pura ora Gusti. Tidak boleh. Ya. Justru orang yang berdosa ini adalah kesempatannya untuk taubat. Kalau dia taubat maka amal buruknya akan dihapus, dia kembali seperti bayi yang baru lahir. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang berdosa. Berupa apa? Berupa maghfirahnya Allah yang sangat luas. Oke, jadi memang ini tadi yang disampaikan Ustadz Syuhada ini mungkin saya ingin bertanya lagi nih. Kaitannya masih dengan berputus asa. Tadi disampaikan ketika beribadah jangan sampai berputus asa. Tapi terkadang sering kita jumpai orang itu ketika di awal memiliki semangat yang luar biasa untuk beribadah, tapi setelah di tengah perjalanan mungkin dia merasa ini apa yang dijalankan ini belum mendapatkan balasannya Allah ya, jadi belum mendapatkan apa yang diharapkan ya kan, sehingga orang itu istilahnya sedikit nyelehake, alah saya mau jalankan ini tidak dapat ini, sehingga akhirnya dia putus asa. Nah, yang demikian hanya ini seperti apa ini Ustaz? Bagaimana? Iya, kalau kita beramal karena Allah dalam tanda kutip adalah ikhlas. Ini kita sebetulnya tidak berharap pahala, tidak berharap balasan dari Allah. Kita beramal murni ikhlas ya, untuk keikhlasan, untuk kita sebagai hamba ini ta'abudan ilallah, beribadah kepada Allah. Artinya secara otomatis Allah juga akan memperhatikan apa yang kita inginkan. Jadi konsepnya adalah tidak usah berharap dulu pahala Allah, ya, pahala dari Allah. Tidak usah berharap dulu balasan dari Allah. Allah itu punya sifat ya, yang mestinya kita selalu puja setiap hari ya, mestinya kita selalu lantunkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu kan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sudah pastilah Allah ini akan membalas hamba-hambanya yang beribadah kepadanya. Tentu balasan Allah ini karena Allah mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tahu bahwa orang kafir pun ya, yang dia bekerja, yang dia ini hidup di dunia ini dengan kerja keras dan lain sebagainya, itu juga dirahmati oleh Allah. Hewan-hewan pun juga dirahmati oleh Allah. Artinya kita nggak usah putus asa bahwa Allah ini tidak sayang kepada kita. Ya, mestinya kita menjalani kehidupan ini ya terus pokoknya sak mlakune. Wong kita ini ibaratnya wayang. Ya sudah, kita jalankan apa adanya. Kegagalan kita ini merupakan ujian dari Allah yang akan mengantarkan kita kepada batiniah kita ini seorang hamba yang mukhlis ya, yang ikhlas dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, itu ya sahabat Arisa ya. Dan ini mungkin ini masih kaitannya dengan rojak ya, atau kalau bahasa Jawanya arep-arep ya. Kadang orang itu melakukan satu amalan, melakukan satu beribadah yang arahannya itu biar mendapatkan satu pahala yang tadi yang dikisahkan oleh seorang abid tadi. Nah, kadang orang itu gini, dia melakukan ibadah, tapi dia itu merasa ini ya amal saya. Ini ya kayak yang tadi yang disampaikan oleh kisah abid tadi. Sehingga ketika dia di akhir melihat kok tidak sesuai dengan harapannya, padahal saya sudah melakukan ini, kok tidak sesuai ya. Orang-orang yang demikian ini apakah memang dia tidak mendapatkan rahmatnya Allah, hanya menjalankan satu amaliyah ibadahnya, atau dia hanya sekedar istilahnya menjalankan tapi tanpa ada rahmat? Seperti apa Ustaz? Yang sewu, tadi kita sudah pernah menyampaikan bahwa rahmat Allah ini sifatnya macam-macam. Ada berupa rezeki. Satu catat rezeki. Rezeki itu diberikan kepada semua makhluknya Allah. Ya, yang beriman pun ya dikasih rezeki, yang tidak beriman pun ya dikasih rezeki. Lah wong sing ora iman wae
dikasih rezeki, Iya. ya, diberikan penghidupan oleh Allah. Apalagi kita yang beriman, mestinya kita harus lebih menghayati, harus lebih memahami bagaimana Allah ini menciptakan makhluknya di dunia ini, itu semuanya dikasih rezeki. Nah, rezeki ini mestinya dalam tanda kutip orang artikannya beda-beda, tergantung tingkat strata dia memahami rezeki itu. Orang yang nggak punya tapi diberikan kesehatan, waktu yang luang, waktu yang lapang, itu lebih bisa menikmati daripada orang yang kaya tetapi dia banyak kesibukan. Ya kan? Betapa orang yang miskin ini itu mangan warung, jabong karo kancane udah tutut. Niku pun rasanya wis mengelak karuan. Beda dengan orang yang kaya, orang yang punya jabatan yang tinggi, itu dunia terasa sempit bagi dia. Kok cukup besok Senin ya? Oh cukup cepat sekali. Tapi kita ini yang kadang-kadang nggak punya kesibukan itu rasanya waktu itu tidak 24 jam, tapi mungkin 36 jam. Gitu ya. Itulah rezeki. Dan lagi orang yang dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah, ini juga rezeki. Karena apa? Tidak banyak juga orang yang dikasih oleh Allah kesempatan untuk beribadah. Karena kesibukan dunianya, kesibukan pekerjaannya, kesibukan yang lain yang dia harus tanggung jawabnya, itu tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sholat aja kadang-kadang wis gusa-gusu, jam 9 kudu ketemu klien, jam 9 kudu kulaan dan sebagainya, sudah nggak menikmati. Ini rezeki. Yang kedua adalah kesehatan. Tentu kesehatan ini kita bisa cermati pada diri kita bahwa ini sangat mahal ya, sangat mahal sekali. Umur juga itu rezeki. Umur ini ada rahasianya, Ustaz. Orang banyak yang beranggapan bahwa umur ini yang panjang ini ya yang 80 tahun, 100 tahun bukan. Tapi umur ini ada satu teori keterangan dari ulama bahwa umur ini menandakan kedewasaan seseorang itu. Bagaimana ruhaninya dia. Jadi jangan heran kalau ada orang ini kelihatannya muda, tapi isinya mentes. Ya, isinya mentes. Sebab apa? Sebab beliau ini mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk umat, ya seperti ya jadi ustadz lah, jadi dokter lah, jadi orang-orang yang istilahnya itu punya profesi yang memang sehari-harinya dia mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat. Ini jauh lebih sangat dipandang sebagai umurnya yang sangat panjang ketimbang yang mungkin kelihatannya secara matematika umurnya panjang tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Ya, tidak manfaat. Nganggur, nggak punya manfaat. Beda sekali. Yang kedua tadi yang saya katakan adalah maghfirah. Ya. Banyak orang merasa bahwa dirinya banyak dosa, tetapi jangan sampai orang yang banyak dosa ini putus dari rahmat Allah berupa maghfirahnya. Sebesar apapun dosa kita, tentu maghfirah Allah ini, ampunan Allah ini lebih luas dari kesalahan-kesalahan kita. Okay? Makanya orang yang bertaubat ini kan angkanya 0, ya kan. Kemudian orang yang beribadah tapi dia sombong, mungkin angkanya minus kalau ditimbang itu ya. Ada satu cerita, ada seorang wali ya, seorang ulama yang melihat anjing di jalanan, kemudian anjing ini kehausan, ya, dia minta tolong pada ulama itu, tapi karena ulama itu mungkin terlalu fikih oriented, ini anjing ini kan ini haram, najis. Wah, ini mau melet-melet atau apalah, minta air ya. Dia tinggalkan anjing itu, dia tinggalkan. Tapi di belakangnya ada seorang yang mungkin pendosa, preman atau apalah. Melihat anjing ini merasa kehausan, lalu dia buka kopinya itu dibuka, dia menuju ke sungai, ya cari sumur, kemudian diisi dengan air, lalu diberikanlah air itu kepada anjing itu. Nah, ini menarik ini. Ketika orang itu dua-duanya ini meninggal, ini yang merasa ulama tadi, yang merasa dia wali atau ulama tadi itu justru malah
dighadab oleh Allah. Allah justru membencinya. Ya. Tetapi orang yang si maksiat, si fasik ini tadi, yang menolong anjing itu tadi justru malah disukai oleh Allah. Sebab apa? Sebab orang yang abid tadi, orang yang wali, merasa wali tadi itu dia merasa ini anjing ini najis, dia tak perlu ditolong. Artinya apa? Muncul kesombongan dalam dirinya. Sementara orang yang fasik tadi, ya, dia justru mempunyai sifat rahmat, sifat rahmat, kasih sayang, ini justru menolong anjing itu, bernilai sesuatu yang besar di mata Allah. Ya kan? Demikian juga ketika Imam Ghazali ini mengarang banyak kitab, ya, sampai beliau disebut Syekhul Islam. Ini kan beliau Imam Ghazali ini kan tentunya kita patut membanggakan. Beliau seorang ulama yang besar, karya-karyanya banyak, manfaatnya terhadap umat ini luar biasa sampai sekarang. Tapi justru yang diterima oleh Allah itu bukan karena beliaunya menulis kitab, tapi ceritanya ketika ada beliau menulis kitab itu, ada lalat yang sedang mencelok, dan gini tempat tintanya, kemudian lalat itu dibiarkan biar minum, tidak ingin mengganggu lalat. Itulah satu nilai, satu poin di hadapan Allah yang diterima, justru yang diterima, Allah. Padahal menulis ini kitab artinya kembali ke pertanyaan Ustaz tadi, bahwa apa, kita yang saat ini sedang apa ya, misalnya kita ini mendapatkan satu ganjaran berupa di penjara, atau kita banyak salah, itu jangan sampai kita itu berhenti dari rahmat Allah, berhenti dari berharap bahwa rahmatnya Allah ini, kita jangan sampai seperti itu. Karena apa? Siapa tahu ada amal kita yang kita tidak rak rumongso, justru itu yang ditompo oleh Gusti Allah. Demikian juga seorang yang abid, seorang yang ahli ibadah, tetapi dia merasa menyombongkan dengan ibadahnya. Justru ketika ada hal-hal kecil yang itu akan diterima oleh Allah, tapi dia lupakan, semua amalnya justru akan hancur lebur karena dia tidak punya sifat kasih sayang. Oke. Ini sekali lagi ini Ustaz, saya juga mau tanya, ini kaitannya masih dengan rahmat Allah. Tadi disinggung antara orang sibuk dengan orang yang nganggur lah, saya gitu ya, biar oke. Jadi ketika orang sibuk itu kan setelah ini, jadi waktunya kayak setelah ini. Nah, sedangkan orang yang nganggur bisa menikmati. Nah ini mungkin sama-sama dalam hal menikmati. Nah ini sama-sama dalam mencari rahmatnya Allah ini. Ya, kalau orang sibuk setelah ini ya. Orang yang nganggur biasa santai gitu ya. Nah, sama-sama dalam mencari rahmat Allah ini harus bagaimana ini antara perbedaan antara keduanya itu? Orang itu di Lauhil Mahfuz ini kan sudah ditentukan, ya. Dan nanti jadi apa? Akhirnya siapa? Dan kehidupan kita fase-fasenya seperti apa? Tentu sudah ditentukan oleh Allah lewat takdirnya itu. Dalam hadis ini kan ada 5 hal yang harus diperhatikan sebelum 5 hal. Ya, hanya kan waktu luang tadi. Luang ini kan sesuatu yang berharga untuk kita. Bahwa harta yang melimpah, tapi kita tidak punya waktu luang, juga bisa kita katakan miskin. Miskin dalam hal waktu luang. Dia mungkin berharta banyak, tapi kesibukannya ini mengalahkan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Sering kita saksikan di masyarakat ini. Saat ini mulai orang, kalau zaman dulu ini kan kebanyakan ekonominya kita petani. Petani ini kan santai, pagi mungkin setelah subuh datang pergi ke sawah, kemudian pulang, seperti liburan, siang istirahat, semalam gabung, santai. Tapi saat ini kiranya industri, 4.0 itu ya, serba cepat sekarang, semuanya serba cepat, serba modern dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang waktu ini terasa sempit. Coba maghrib ya, Nah, inilah kita sebagai orang yang beriman ini harus bisa menghayati bahwa orang yang dikasih waktu oleh Allah ini terasa sempit, itu sebaiknya
enjoy saja menikmati apa yang dilakukan. Ya. Artinya apa? Lapangnya waktu itu bukan terletak di angka jam itu, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Lapangnya waktu itu terletak di hati. Di hati ya. Jadi ada orang yang merasa waktunya cepat sekali karena dia tidak sadar bahwa dia tidak mensyukuri nikmat Allah atau waktu. Artinya apa? Orang itu merasa cepat sekali ya. Cepat sekali ya. Ini karena dia tidak pernah mensyukuri nikmat bahwa kesehatannya, bahwa kesempatannya untuk berkarya, kesempatannya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu merupakan satu kelapangan tersendiri. Karena itu kesempatan. Coba bagi orang yang nggak punya pekerjaan, nganggur. Orang-orang butuh ya kepengen di pekerjaan. Misalkan gitu toh. Jadi memaknai sebuah rahmat itu tergantung perspektif. Ya, bagaimana kita menempatkan diri kita dalam perspektif tertentu sehingga itu bisa berperan dalam kita memaknai sebuah kesempatan. Ya, jadi tidak bagi orang yang sedang nganggur, sedang kosong itu menikmati itu sebagai sebuah kesempatan. Allah memberikan perasaan lapang ya, dirinya. Dan itu dia bisa digunakan untuk aktivitas zikir. Bagi orang yang sedang dikasih pekerjaan yang sibuknya bukan main, itu juga bisa diartikan kesempatan dari Allah supaya dia bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai kita itu enak saya nganggur ya. Tapi tergantung kita memaknainya. Oke, terima kasih Ustadz. Nampaknya memang kita waktu terbatas dan tidak terasa hampir setengah jam. Mungkin bisa disimpulkan dari tema kita pada kesempatan kali ini, luasnya rahmat Allah. Allah sudah menyatakan dirinya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Ini artinya kasih sayang Allah ini melebihi segala sesuatu. Artinya kita harus tetap memiliki sifat roja terhadap rahmat Allah, bahwa Allah ini senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Bagi orang-orang yang pendosa ini tentu harus berharap maghfirah dari Allah. Demikian juga bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang yang abid, orang yang bisa beribadah, tentunya jangan sampai orang itu menyombongkan amalnya, menyangka bahwa amalnya ini bisa menjadikannya masuk surga. Tapi justru ridha Allah inilah terletak kepada rahmatnya Allah. Bahwa orang itu diberikan kesempatan untuk beribadah dengan semata-mata karena rahmat Allah. Berharap rahmat Allah senantiasa ada pada diri kita. Umat Muslim yang saat ini tentu dalam keadaan yang sedang pandemi dan sebagainya, kita jangan sampai ada rasa putus asa. Oke, terima kasih Ustadz Syuhada Solihin dari LDNU Kabupaten Jepara. Kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Arisa, para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Insya Allah setiap hari selama bulan Ramadan di program acara Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama akan bersama kita untuk kita bareng-bareng mengkaji dan juga bertolabul ilmi. Seperti itu ya sahabat Arisa. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Dan akhirnya berdasarkan harus pamit. Akhirul kalam, tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'idatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan uniquestore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah
Direktur LPP Sekar Jepara.